Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi lam yattakhidh shahibatan wala walada wa lan nusyrika bihi syai'a. Wa syarra nabiyana wa rasulana wa habibana Muhammadan an-nabiyur rasul mab'utsu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi yadihi afdhalu salata wa taslima. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bapak dan ibu pecinta-pecinta Al-Quran yang insya Allah juga akan menjadi ahli surga, yang tentu menjadi tujuan utama kita. Tentu berbahagia sekali Allah memperkenankan kita untuk selalu menambah amal ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, dan khususnya adalah lebih mencintai dan mendekati Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai kawan kita, setia kita di dunia kita, insya Allah akan menjadi kawan setia juga pada kita. Bahkan insya Allah memberikan syafaat pada kita harus kembali kepada Allah nanti. Membaca sebenarnya maknanya adalah menghimpun. Menghimpun apapun yang dihimpun, membaca. Menghimpun dari kata demi kata, bahkan huruf demi huruf. Dan terakhir nanti adalah menghimpun kalimat dan informasi, dan setelah itu kita merespon informasi. Itulah membaca yang sesungguhnya itu adalah seperti itu. Jadi orang membaca itu tidak hanya melafalkan, tidak hanya membunyikan. Menghimpun huruf A, kita himpun dengan S, dengan I, maka kita dapat informasi. Kalau belum kita himpun, biarpun kita ulang AA sampai 10 kali, kita nggak dapat apa-apa. Itulah membaca yang sesungguhnya. Namun demikian, kalau yang kita baca itu Al-Quran, maka ternyata karena ini kitab yang mubarak, yang membawa penuh dengan berkah, bukan menunggu kita sampai merespon, bahkan baru melafalkan saja Allah dan Rasul kita menjanjikan, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Barang yang membaca satu huruf Al-Quran saja, maka akan mendapat satu hasanah. Wal hasanatu bi asri amthaliyah. Sedang satu kebaikan, satu hasanah itu mendapat pahala 10 kali lipat, 10 pahala. Itu satu huruf. Kemudian Rasul menegaskan, aku tidak mengalah akul alif la akul alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi 3 huruf. Jadi kalau seandainya kita hanya melafalkan alif lam mim, tetapi yang kita baca itu adalah Al-Quran, maka minimal kita sudah mendapatkan 30 pahala. Nah, sekarang kalau tidak hanya menghimpun huruf, menghimpun kalimat, menghimpun informasi, kemudian kita respon. Misalnya dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang isinya eksak dan pasti. Tidak ada satupun yang meragukan. Yang ini tidak boleh kita ragukan isinya. Nah,
Mengapa demikian? Hudal lil muttaqin, karena petunjuk bagi orang yang takwa. Itu tentu langkah yang cukup panjang. Kalau melafalkan saja satu langkah, menghimpun tadi sekian langkah, sehingga tentu pahalanya jauh lebih besar, berkahnya lebih besar. Ya. Rasulullah pernah bersabda, ajruki biqadri kaddiki ya Aisyah, pahalamu setara dengan jerih payahmu. Nah, yang oleh karena itu maka kalau tadi saya memahami, membaca dengan merenungkan maknanya seperti itu, apalagi kita respon, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, bahkan mati kita, petunjuk untuk keluarga kita. Dengan memahami maknanya sekali lagi, maka bisa diperhitungkan itu berapa kali lipat dari sekedar melafalkan satu huruf. Itulah membaca Al-Quran. Maka berbahagialah kita semua akan menjadi umat Al-Quran. Ya. Kalau kita membiasakan membaca sekaligus, ya, yang sudah sering kita dengar, tombo ati ono limo awernane itu, ya kan, diantaranya maca Quran ngangen-ngangen sak maknane. Membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Kita membaca apapun pasti itu, membaca apapun, ada misalnya larangan apa misalnya, itu pasti menghimpun informasi, kemudian kita respon larangan, berarti kita boleh melakukan itu. Itu perintah, berarti kita harus menjalankan perintah itu. Jadi sekaligus bahwa nikmatnya membaca, ya, lezatnya membaca, termasuk membaca Al-Quran, tentu kalau kita bisa sampai menghimpun, ya, maknanya, menghimpun petunjuknya, menghimpun pelajarannya, kemudian kita respon dengan perbuatan kita, dan insya Allah dengan itu kita akan bahagia dalam arti yang hakiki, dalam arti lahiriah dan batinnya, bukan saja di akhirat, tapi di sini pun kita mendapat ketentraman yang jadi Al-Quran sendiri. Karena siapa yang berpaling dari Al-Quran atau mengabaikan Al-Quran, Al-Quran mengatakan, wa ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan. Siapa yang mengabai pada Al-Quran, maka Allah berjanji akan membuat teman baginya, yaitu setan. Fahuwa lahu qarin, maka setan akan dijadikan pengawal, pengikut setianya. Dan tentu setan adalah musuh abadi kita, tidak mungkin membahagiakan, pasti akan menyesatkan kita. Tentu naudzubillah min dzalik. Dalam ayat lain, wa man a'rada an dzikri, barangnya berpaling dari Al-Qur'anku ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, jamin akan mendapat kehidupan yang penuh dengan kemelut, jauh dari kehidupan yang damai, tentram, harmonis, apalagi bahagia. Ya. Ditambah lagi di akhirat, wa naqsu yaumil qiyamati ama, di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Mungkin ada yang protes, ya Rabb, ini maka saya ama, ya Tuhanku, kenapa kok kumpul dalam keadaan buta, padahal dulu waktu dia saya melek. Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu kami datangkan ayatku, tapi kau lupakan, kau abaikan, maka hari ini pun nasibmu aku abaikan. Tidak akan aku angkat ke surgaku, tetapi aku hinakan kamu di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu para pecinta Al-Quran, inilah membaca sesungguhnya itu adalah kalau kita sudah
dapat merenungkan maknanya Al-Quran, dan tambah lagi satu langkah merespon makna itu dalam berbuat kita yang nyata, dan pasti akan menyelamat kita dalam arti yang hakiki dunia kita sampai akhirat kita. Kemudian kita selalu bisa mengamalkan itu dalam keseharian kita. Kita dekati Al-Quran, kita jadikan diri kita Al-Quran yang berjalan di atas bumi. Tentu wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.